Jujur, sakitnya masih berasa sampai sekarang buat siapapun yang pernah kejebak di friendzone nih coy. Ya itu gua sih. Jadi bayangin nih, si pria ini dia tuh naksir berat sama satu orang cewek. Mereka ngedate semalaman, seru banget, ketawa bareng, dan melakukan beberapa adegan yang seperti kalian bayangkan nih coy. Tapi pas di akhir malam, si cewek cuma bilang, "You're such a great friend." Gue so Inggris cuy. Ya pokoknya intinya gitulah. Kalau misalnya salah penyebutan ya kalian maklumin aja. Halo guys, selamat datang di channel Ngoceh Film. Hari ini kita mau bahas film yang judulnya When We First Meet. Ini adalah film keluaran 2018. Sakit banget nggak tuh? Udah dandan rapi, wangi, cuma dianggap abang-abangan. Tapi bedanya sama kita yang cuma bisa nangis di pojokan kamar. Si pria ini nemu satu photo booth ajaib yang bisa membuatnya itu punya kekuatan untuk mengendalikan waktu. Nah, pertanyaannya, kalau lu dikasih kesempatan buat ngulang pertemuan pertama sama gebetan yang sekarang udah jadi milik orang lain, lu mau ngapain nih coy? Mau langsung sikat ataupun malah makin ngerusak suasana? Coba kalian komen dulu coy. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go. Di awal film kita akan diajak ke satu pesta pertunangan seorang wanita yang bernama Avery Martin, dan terlihat seorang laki-laki bernama Noah tampak berada di sana juga, dan ia teringat bagaimana dia bertemu Avery 3 tahun yang lalu. Saat itu Noah bertemu Avery di pesta Halloween. Tanpa sengaja dia menumpahkan minumannya dan juga mengenai Avery. Noah sangat menyukai kostum yang dipakai Avery karena ada di film favoritnya, dan ternyata Avery juga sangat menyukai film itu. Dan setelah itu mereka saling berbincang dan dengan sangat cepat mereka jadi sangat akrab. Dari sanalah mereka menyadari bahwa mereka memiliki sifat yang sangat mirip. Gak lama kemudian Noah mengajak Avery untuk bermain piano. Tak disangka Noah berhasil membuatnya terkesan. Ia lalu memintanya untuk memainkan lagu penyanyi favoritnya. Tapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana nada lagu itu, sehingga ia memainkan lagu lain dari penyanyi favoritnya. Setelah itu Avery membawa Noah bersamanya ke photo booth dan mulai berfoto dengannya. Noah pun berpose biasa, tapi Avery berkata kepadanya bahwa jika ingin mengingat momen indah ini, kita harus mengambil foto-foto aneh. Noah menyukai semua ini dan juga menjadi sangat terkesan olehnya. No boring high school yearbook. The whole point. Smiling. Mereka berdua pun pergi ke rumah Avery dan juga langsung bermain permainan yang berada di rumah itu dengan sangat asik nih coy. Mereka sangat menikmati malam itu. Karena terlalu lelah, Noah memakan semua kue kering milik Avery. Kini seakan-akan sudah tidak ada batas lagi di antara mereka yang baru saja kenalan. Hingga akhirnya mereka pun hampir berciuman dan juga tiba-tiba Noah kembali tersadar dan kini ia melihat Avery yang sedang mencium tunangannya. Nama tunangannya itu adalah Ethan. Noah merasa sangat cemburu setelah melihat mereka berciuman dan membuatnya sangat mual hingga harus ke toilet. Karena terus muntah-muntah, Avery yang mendengar suaranya langsung datang ke kamar mandi. Ia yang melihat Noah menangis lalu bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Noah pun hanya menjawab bahwa dia keracunan makanan. Ethan juga berada di sana untuk menolong. Perlu diketahui bahwa Ethan ini adalah orang yang baik. Mereka berdua pun membawa Noah ke kakak Avery yang bernama Carrie agar mau mengantarnya pulang ke rumah. Tapi Noah menolak dan juga mengatakan bahwa dia akan memesan go-kart aja. Tapi sialnya nih cuy, ia baru sadar bahwa ponselnya tadi masuk ke kloset, dan di saat itu Carrie pun memfotonya karena hobinya memang mengambil gambar di saat-saat tidak terduga. Dia lalu bertanya kepada Noah tentang apa yang terjadi padanya hari ini. Noah menjawab bahwa ceritanya sangat panjang, tapi intinya 3 tahun yang lalu ia menghabiskan malam yang sangat indah dan gak pernah bisa ia lupakan. Setelah itu mereka berdua datang ke teman Noah yang bernama Max. Di sana ia pun melanjutkan ceritanya. Malam itu ketika Noah dan juga Avery saling tatap, ternyata mereka tidak saling berciuman. Avery malah memeluknya dengan sangat erat dan juga mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan teman yang sangat baik
hati. Noah pun seketika hancur, tapi dia berpikir bahwa dia mungkin akan mendapatkan kesempatan lain. Tapi sialnya, keesokan harinya itu si Avery ini dia bertemu dengan Ethan dan kemudian dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang diharapkan. Malam harinya ia hanya bisa menghabiskan waktu dengan memakan semua kue kering. Sementara Avery pergi ke mall dan juga bersenang-senang bersama dengan Ethan. Noah berpikir bahwa ini semua memang salahnya, sehingga ia gagal mendapatkan Avery, orang yang sangat dia cintai. Carrie mencoba membuatnya mengerti bahwa Avery tidak pernah naksir padanya. Ia lalu menambahkan bahwa hubungan itu sangatlah rumit. Mengapa dua orang saling menyukai tidak pernah ada alasan untuk itu. Carrie lalu meninggalkan mereka karena ada pekerjaan. Sementara itu, Max membawa Noah yang teler ke stand foto yang dulu dipakainya bersama dengan Avery. Di sana dia berharap memiliki kesempatan lain dengan Avery. Dan keesokan paginya saat ia terbangun, ia melihat semua orang mengenakan kostum. Dan dia pun pergi ke toko dan juga melihat bahwa tanggal di koran adalah tanggal di mana ia pertama kali bertemu dengan Avery. Dia lalu meminta pemilik toko untuk memberinya Kratindeng rasa extra jus terbaru, tetapi ternyata rasa itu belum pernah ada. Padahal dia kemarin baru saja membelinya di sana juga. Kemudian dia pergi ke kantor Max dan juga memberitahunya semua yang telah terjadi padanya. Ia melihat Carrie di jalan sedang memotret. Ia yang masih tidak percaya lalu turun untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka saling kenal. Dia juga berkata bahwa semalam ia berada di rumah Carrie, lalu diajak ngebar. Carrie merasa sangat aneh dan juga berpikir bahwa Noah adalah penjahat yang terus menguntitnya. Ia pun langsung diusir oleh Carrie. Noah sangat senang karena dia sadar sekarang dia akan pergi untuk bertemu dengan Avery lagi nanti malam. Dia pun memilih pakaian yang paling indah. Malam harinya, Avery sangat sibuk dengan Carrie. Dia pun lalu mengirim seorang anak laki-laki untuk berbicara dengan Carrie agar dia bisa sendirian dulu. Ketika dia bertabrakan dengan Avery, dia menumpahkan minuman. Tapi kali ini cuy, ia menolong Avery dengan sangat mesra. Mereka pun mulai berbicara dengan Avery tentang minuman favoritnya. Avery sangat terkejut karena selera makan mereka itu sama. Noah mengatakan bahwa ada hubungan di antara mereka. Dia membawanya untuk mendengar musik. Dia kemudian bermain piano dengan lagu kesukaan Avery. Dia sangat menyukainya. Setelah mereka memasuki stand foto, dan Noah langsung melakukan pose aneh seperti yang ada dalam harapan Avery. Setelah itu mereka datang ke rumah Avery. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat happy. Dan tiba-tiba Avery mendapat pesan dari Carrie bahwa dia akan datang ke rumahnya. Noah yang menyadari itu pun langsung berniat untuk pergi dari sana. Carrie langsung memberitahu Avery bahwa Noah adalah pria penguntit yang dia temui tadi pagi. Kemudian dia memberitahu bahwa sekarang dia menguntitmu. Avery pun terkejut akan hal itu dan mengatakan Noah tahu segalanya tentang dirinya. Mereka pun jadi sangat takut dan juga mulai memukuli Noah. Keesokan paginya, ketika Noah terbangun dari tidur nyenyak, dia berpikir bahwa semalam ia hanyalah mimpi. Dia lalu pergi ke minum di pesta pertunangan Avery dan juga pergi ke rumahnya untuk meminta maaf. Ketika dia sampai di rumah Avery, Ethan membukakan pintu untuk Noah. Tapi dia tidak mengenali Noah nih coy. Ketika Avery melihat Noah, dia langsung ketakutan dan juga mengatakan bahwa dia adalah penguntit yang menguntitnya 3 tahun yang lalu. Carrie juga berpikir bahwa dia adalah penguntit dan mereka semua memukulinya. Apa yang dilakukan Noah 3 tahun yang lalu kini harus dihadapi konsekuensinya. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena photo booth kemarin. Di malam hari, dia kembali pergi ke photo booth dan juga memasukkan koin. Ia berharap melakukan perjalanan kembali ke 3 tahun yang lalu. Keesokan paginya ketika dia bangun, dia benar-benar kembali ke 3 tahun yang lalu. Dia menelpon temannya Mac dan mengatakan bahwa dia ingin bantuannya. Dia ingin mendapatkan Avery bagaimanapun caranya. Max pun mengatakan kepadanya bahwa gadis selalu menyukai playboy dan ia harus berdandan seperti itu. Selain itu, ketika berbicara jangan memberinya banyak perhatian dan berperilakulah seperti bad boy.
dia pasti akan menyukai Noah. Tapi Noah nggak percaya. Namun di sini Max berusaha untuk meyakinkannya, coy. Setelah diyakinkan oleh Max, Noah akhirnya setuju dan juga melakukan hal yang sama seperti sarannya Max. Di malam harinya, dia pun datang ke arah Avery dan juga tiba-tiba mengolok-olok gaunnya sambil berkata ia telah membawa minuman untuknya. Setelah itu, dia mengatakan kepada Avery, jika ingin, maka Avery harus bersamanya malam ini. Avery pun merasa kesal karena perilakunya dan akan meninggalkan bar. Tapi Noah menghentikan dan juga berkata kepadanya bahwa Avery sebenarnya sangat menyukainya. Tentu saja hal itu ditentang oleh Avery. Avery lalu mengusir Noah dari bar. Jika tidak meninggalkan bar, maka ia akan memukulnya. Noah nggak percaya padanya, dan karena itu Avery mendorongnya sampai jatuh ke kolam renang. Semua orang menertawakannya. Noah pun meminta maaf. Dia meminta bantuan untuk keluar dari kolam. Tapi saat dia memegang tangan Avery, dia menariknya ke kolam hingga membuatnya sangat marah pada Noah. Tapi tiba-tiba Noah mendekatinya dan menciumnya di kolam renang itu. Setelah itu mereka dengan penuh semangat pergi ke rumah Avery untuk push rank bersama. Keesokan paginya, Noah bangun dan juga ia kembali ke masa kini di mana ia sedang memeluk Avery. Tapi ternyata mereka tak punya hubungan apa-apa nih cuy. Karena Noah hanyalah mas-mas open OB-nya cuy. Karena di masa lalu dia berperilaku seperti anak nakal dan sekarang citranya itu di mata orang-orang ya seperti itu. Avery tidak pernah menganggapnya serius. Ketika dia sedang ingin melakukan push rank, maka dia selalu memanggil Noah untuk mengunboxing dirinya. Awalnya Noah menganggap ini baik-baik saja. Tetapi ketika dia melihat bahwa Avery pergi jalan-jalan pagi dengan Ethan, dia mulai cemburu. Dia pergi dengan mereka, tapi dia terlihat sangat lemah. Bahkan karena sangat lelah dia pun terjatuh. Carrie berhenti menemani Noah sementara Avery dan juga Ethan pergi jogging bersama. Noah sangat cemburu. Ia lalu berkata bahwa ia sangat mencintai Avery dan mengatakan ia tidak tahu apa yang diinginkan Avery karena dia selalu berakhir dengan Ethan. Carrie tahu yang terbaik dan memberitahu Noah bahwa Avery yang diinginkan olehnya itu adalah pria yang stabil dan juga pria memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah mendengar itu, dia termotivasi dan juga mengatakan bahwa ia memiliki banyak ide bisnis dan akan melakukan sesuatu. Dia lalu pergi ke Photo Booth dan juga kembali ke 3 tahun yang lalu. Sekali lagi, pagi itu dia pergi ke kantor Max. Di sana dia mendapatkan pekerjaan berkat bantuan Max. Di malam hari, ketika dia datang ke pesta, dia membantu orang-orang. Dan saat bertemu dengan Avery, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersama dengan Avery. Tetapi pertama-tama mereka akan minum dan menghabiskan waktu di pesta itu. Noah pun membeli ciu yang sangat mahal. Avery merasa tidak enak karena ia bekerja diberi itu sebagai pelayan. Tetapi Noah mengatakan sekarang dia tak perlu risau lagi karena ia akan bertanggung jawab dalam hidupnya dan akan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Setelah itu Noah bangun di 3 tahun kemudian. Dia menemukan bahwa dia ada di rumah yang sangat-sangat besar dan dia juga menjadi sedikit gemuk. Dia sangat senang karena kini dia sangat kaya dan ternyata hari ini adalah hari pesta pertunangannya dengan Avery. Dia merasa sangat senang melihat Avery ada di rumahnya. Tapi di balik itu semua, Noah terkejut mengetahui Carrie juga tinggal di rumahnya. Dia nggak suka dengan Carrie tinggal di rumah ini. Avery pun mengatakan jika Carrie akan pergi keluar selama beberapa hari untuk berbisnis. Tapi Noah lalu mengatakan, karena dia dan juga Avery sedang bahagia, Carrie bisa tinggal di rumahnya selama mungkin. Ketika dia melihat mobilnya, ternyata itu adalah mobil impiannya masa kecil. Saat dia sampai di kantor, dia mendapatkan promosi kejutan di kantor yang sangat besar. Seorang eksekutif telah datang dari Cina untuk berbincang dengannya. Dan tak disangkanya dia juga menjawab dengan bahasa Cina, sehingga membuat dirinya itu sedikit terkejut. Saat itu, dia pergi ke kantor dengan temannya Max. Tapi Max sangat marah padanya dan juga berkata kepadanya bahwa dia mencuri segalanya dari Max. Promosi ini selalu menjadi mimpinya. Max telah memberi pekerjaan, tapi Noah menghancurkannya. Noah merasa sangat bersalah dan juga mengatakan bahwa ia selalu berteman dengan Max.
Tapi Max mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu karena mereka berakhir berteman adalah 3 tahun yang lalu. Setelah itu Noah hanya mementingkan pekerjaannya saja. Noah yang kesal mulai memakan kue dan juga dia langsung menyadari itu sebabnya dia gemuk. Dia ingin mengambil cuti tetapi sekretarisnya itu datang padanya dan juga mengatakan kepadanya bahwa ia ada rapat dan juga sudah sangat terlambat. Ketika ia melihat jadwalnya, ternyata jadwalnya itu sudah sangat padat hingga 3 bulan ke depan. Dia pun bertanya pada sekretarisnya, bisakah mengambil 1 hari libur untuk dirinya sendiri? Tapi sekretarisnya itu menjawab bahwa dia akan dipecat. Sepulang kerja, dia pun ke pesta pertunangannya dan juga mengatakan kepada semua orang bahwa Avery telah datang ke dalam hidupnya dan dia sangatlah bersyukur atas itu. Dia ingin memainkan lagu yang dulunya menjadi favorit Avery, tapi dia ternyata tak bisa bermain piano, bahkan dia juga tidak bisa bernyanyi. Ketika Noah pergi mencari Avery, dia menemukan Ethan yang sangat mabuk dan Avery bersamanya di kamar mandi, seperti yang terjadi dengan dirinya di awal film tadi nih cuy. Kemudian dia membawa Ethan ke rumahnya. Ethan pun menyatakan rasa sakit hatinya. Dia berkata bahwa dia baru saja melamar Avery dan Noah pun bertanya apa jawaban Avery. Ethan mengatakan bahwa Avery tidak senang dengan Noah. Noah yang mendengar akan hal itu sangat kaget sekaligus sangat marah cuy, hingga membuatnya pulang larut malam. Ketika dia pulang, Carrie sudah bangun dan juga dia bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Noah menjawab bahwa dia menghancurkan kehidupan semua orang. Avery tidak mencintainya dan Carrie sudah tahu tentang itu. Dia mengatakan bahwa Avery sangat peduli pada Noah dan itulah mengapa dia tidak pernah meninggalkannya. Tapi dia tidak pernah mencintai Noah. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak tahu alasan mengapa 2 orang saling mencintai dalam satu hubungan. Setelah itu, Noah menyadari bahwa dia tidak tepat untuk semua ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah mendapatkan Avery. Sekarang ia memutuskan untuk bertanggung jawab atas itu dan akan memperbaiki semua yang ia perbuat. Ia lalu kembali ke photo booth dan juga kembali ke masa lalu. Ia membiarkan Ethan bertemu dengan Avery. Dia memperkenalkan mereka berdua. Setelah itu menemui Carrie sembari membawa minuman. Dia pun menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, seakan-akan mereka berdua adalah teman baik. Ia menghabiskan malam dengan Carrie, lalu bertanya apakah dia suka musik. Dia pun menjawab, dia suka mendengarkan jazz, bahwa jazz adalah hidupnya. Noah dan juga Carrie pun lalu bermain piano bersama. Dan dari sanalah Noah mengetahui bahwa Avery sebenarnya tidak suka musik. Dia hanya meniru selera musik Carrie. Mereka menikmati waktu itu dan juga Noah semakin sadar bahwa ia memang bukan jodohnya. Noah bangun dan terlewatkan 3 tahun. Saat itu dia berada di rumah Max dan juga bertanya kepadanya di mana Carrie berada. Apakah ada hubungan di antara dia dan juga Carrie ataupun Avery? Max pun menjawab bahwa suatu malam 3 tahun yang lalu mereka berdua menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Mendengar itu Noah langsung pergi menemui Carrie dan juga langsung bertanya tentang waktu yang mereka habiskan bersama dan semua momen itu coy. Tapi Carrie berkata bahwa ia tidak pernah merasa akan hal seperti itu sepanjang hidupnya. Dan kini ia akan berkencan dengan pacarnya. Noah pun bertanya, apa dia merasakan sesuatu pada Noah? Carrie menjawab bahwa apapun yang terjadi di malam itu telah berlalu 3 tahun yang lalu dan setelah itu tidak pernah ada hubungan apa-apa. Noah menyadari bahwa dia adalah teman Avery dan itulah sebabnya dia bertemu dengan Carrie. Dan jika dia tidak berteman dengan Avery, dia tidak akan pernah dapat menghabiskan waktu dengan Carrie. Dia mulai percaya bahwa semua yang telah terjadi untuk kebaikannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik di suatu hari nanti. Malam harinya dia pergi ke bar dan juga stand foto. Di sana dia diberitahu oleh staf bahwa mereka telah menjualnya. Noah sangat kesal karena sekarang dia tidak dapat memperbaiki hidupnya lagi. Ia pun mulai banyak minum dan juga nggak disangkanya Avery datang ke bar itu juga dan langsung menemui Noah. Dia memberitahu Noah bahwa stand foto itu telah Avery beli karena Noah sangat menyukainya.
Itu sebabnya Noah sangat senang dan ia langsung pergi ke rumahnya. Ternyata ia telah tinggal serumah bersama Avery dengan damai. Tapi ia memilih kembali lagi ke 3 tahun yang lalu. Malam itu dia tidak mengubah apapun. Ia melakukan sama persis seperti yang pada kenyataannya ia lakukan dulu. Termasuk bagaimana caranya mendekati Avery. Dan pagi harinya ia kembali ke masa kini. Dan berada di pertunangan Avery dan juga Ethan. Di sana ia bertemu dengan Carrie dan juga mengobrol dengannya dengan sangat asik. Dia pun menggoda Carrie dengan mengambil kameranya dan juga langsung memfotonya. Ternyata mereka sangat cocok. Tetapi selama ini dia tidak pernah memperhatikan Carrie karena hanya ada Avery di pikirannya. Kita pun kemudian akan melihat kumpulan foto-foto mesra mereka berdua. Dan Noah akhirnya menemukan cinta sejatinya. Dan film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian tentang film kali ini cuy? Coba kalian diskusikan di kolom komentar. Oh iya, terima kasih banyak yang sudah nonton alur cerita film ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel Ngoceh Film dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share. Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita film yang menarik dan yang lainnya cuy. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Gue Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.